Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, para wali santri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya banggakan Ustadz Abdul Jalil, Kapsek dari SDIT Al-Hidayah. Kemudian yang saya hormati pula, saya muliakan Ustadz Abu Iqbal selaku komite. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini sejenak kita meluangkan waktu Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah perlu difahami, meskipun kita harus berkorban waktu dalam hal ini, ya kalau biaya itu sudah pasti gitu ya. Karena berangkat dari rumah ke sini pun butuh biaya. Ya, apalagi menyekolahkan anak kita, tapi ini perjuangan. Dalam berkorban waktu, ya semuanya tidak ada yang sia-sia. Insya Allah, walaupun Bapak dan Ibu harus bersabar, duduk sejenak mengikuti daurah yang dilaksanakan untuk siswa baru ini, ya sebagai orang tua. Tapi semuanya tidak ada yang sia-sia, bahkan semuanya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya sangat besar sekali Bapak dan Ibu sekalian. Ini perjuangan kita, ini awal gitu ya. Dan yang pertama, saya mewakili Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Tempatnya kami, kantornya di Cimanglit Bapak dan Ibu sekalian, di sebelum Ciapus. Kalau dari sini berarti ke arah Gunung Salak Bapak dan Ibu. Ya, nanti barangkali Bapak dan Ibu ada yang jalan-jalan ke Gunung Salak atau ke area sana, bisa mampir boleh. Ya, tepatnya di Jalan Purnama, Jalan Kapten Yusuf, kemudian Gang Purnama masuk ke dalam. Ya, kampungnya Kampung Cimanglit, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari. Ya, di ke arah Gunung Salak, arah Ciapus. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung dalam usaha upaya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan solehah, menjadi generasi Qur'ani yang rabbani, yang cerdas, mandiri, insya Allah menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang tuanya, untuk agamanya, orang tuanya, bahkan bangsa dan negara, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan awal ini adalah awal yang baik untuk seterusnya anak-anak kita sekalian. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, betah untuk belajar ya di sekolah SDIT Al-Hidayah ini. Amin. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami diminta untuk memberikan sedikit tausiah, dan permintaannya adalah tidak keluar dari tema ini, kan tetapi saya akan berusaha menyampaikan mungkin ringkas gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dengan daurah kita kuatkan akidah dan ukhuwah Islamiyah ya. Dengan daurah kita kuatkan akidah dan ukhuwah Islamiyah. Bapak dan Ibu sekalian, sering kita mendengar istilah daurah, betul Bu? Betul ya? Sering, atau ada yang baru mendengar istilah daurah? Ya, daurah itu sebenarnya apa namanya? Kalau kita bahasakan di kita itu seperti diklat. Ya, pendidikan pelatihan atau pelatihan. Itu daurah. Jadi Bapak dan Ibu kalau mendengar ada undangan hadirilah atau ikutilah daurah Al-Qur'an, itu berarti pelatihan ilmu Al-Qur'an, seperti itu. Atau daurah ilmu hadis, yaitu pelatihan
ya pembahasan ilmu hadis, daurah akidah dan seterusnya. Pun di sini mungkin menggunakan istilah daurah karena memang sudah biasa. Terkadang hal-hal yang disampaikan masalah teknis pun bisa pakai istilah daurah, ya, supaya lebih islami Bapak dan Ibu. Sebenarnya intinya sama, pelatihan ataupun pengarahan begitu. Nah, kalau kita lihat ini tema yang tercantum di daurah kita ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian, apalagi terkait dengan akidah. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sebagian kita masih kadang atau suka buka medsos ya Bapak dan Ibu, atau aktif di medsos. Walaupun aktifnya mungkin istilahnya apa ya, kalau hanya mengikuti saja, nggak pernah posting ya, mengikutilah begitu ya perkembangannya. Apalagi yang islami mungkin Bapak dan Ibu, dan saya lihat juga Masya Allah luar biasa dari penampilan itu kebanyakan kelihatannya orang-orang soleh semua, orang-orang yang sudah paham agama, sudah paham dakwah begitu ya. Sehingga kita sering miris Bapak dan Ibu ya, dari postingan-postingan, potongan-potongan video yang beredar sekarang itu banyak sekali dari orang-orang yang ditokohkan kemudian berbicara masalah akidah, tetapi akidahnya akidah yang rusak. Betul tidak Pak, Bu? Betul ya? Banyak yang sekarang yang lagi viral, yang ada di mana tuh? Yang katanya Al-Bantani gitu kan, katanya, tapi ternyata kan begitu. Itu jelas itu kalau kita lihat itu ya, perhatikan jelas banyak sekali penyimpangannya. Ya, sebab ini perlu disampaikan. Ya, ketika ditanya tentang apakah semua agama atau penganut semua agama itu akan masuk surga, jawabannya jelas. Ya, dia mengatakan iya semuanya akan masuk surga. Nah, kalau kayak begini bahaya nggak buat akidah kita dan anak-anak kita? Bahaya kan? Bahaya. Sebab meyakini semua agama benar, semua penganut agama masuk surga, itu sangat bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab, ahlul kitab dan orang-orang musyrik, jelas-jelas dikatakan fi nari jahannam. Ya, mereka nanti akan masuk neraka. Nah, kok kemudian jawabannya katanya semua penganut agama selain Islam masuk surga. Berarti ini akidahnya menyimpang. Nah, untuk itu penting sekali. Ya, akidah itu artinya kalau secara umum akidah itu kalau secara bahasa artinya ikatan. Jadi makanya disebut mati. Ya, kalau dari ini berasal dari bahasa Arab kan, al-aqdu itu diartikan mengikat, memutuskan, menguatkan, mengokohkan, atau bisa dikatakan keyakinan dan kepastian. Nah, kemudian secara istilah akidah itu ada dua makna, ya, makna umum dan makna khusus. Makna umum itu artinya keyakinan yang kuat, yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya, baik keyakinan itu hak ataupun batil. Itu akidah. Jadi akidah kalau orang berkeyakinan, ya, meskipun keyakinannya tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan dia berakidah berkeyakinan, maka dia berakidah, tapi akidahnya batil, kan begitu. Nah, ini secara umum. Jadi akidah keyakinan yang kuat tanpa keraguan sedikit pun, yang dia yakini, baik itu yang benar ataupun yang batil. Itu akidah secara umum. Adapun secara istilah khusus, ya, maka akidah itu yang dimaksud adalah akidah Islam. Jadi kalau kita berbicara kata-kata akidah, maksudnya adalah akidah Islam, kan begitu. Apa itu akidah Islam? Yaitu pokok-pokok agama dan hukum-hukum yang pasti, yang berupa keimanan kepada Allah. Jadi seperti rukun iman, ya, keimanan kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, ya, kemudian iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir. Ini akidah, ya. Nah, kemudian apa lagi? Serta
serta perkara yang lainnya yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Begitupun dengan perkara-perkara yang lainnya yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Termasuk akidah adalah kewajiban-kewajiban agama dan hukum-hukumnya yang pasti. Semuanya itu wajib diyakini dengan tanpa keraguan. Itu akidah. Jadi semua yang hampir semua yang mencakup ajaran-ajaran Islam, ya, apalagi intinya itu adalah akidah. Dan menguatkan akidah itu sangat penting, sebab akidah itu kedudukannya sangat penting di dalam Islam, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sampai-sampai kalau orang ada akidahnya, keyakinannya salah, orang Islam ada akidah keyakinannya salah, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Bapak dan Ibu mungkin pernah ingat bahwa ada pembatal keislaman yang inti atau pokoknya itu ada 10. Kan begitu. Di antaranya apa? Menyangkut akidah ini. Ketika tadi, contoh yang tadi dibahas di awal ya. Ketika seorang meyakini bahwa semua agama benar, maka kalau dia meyakini benar-benar bukan karena syubhat, ya, dia meyakini demikian, maka jelas dia itu keyakinannya itu bisa menjadikan dia keluar dari Islam. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa Islam itu seperti kita sudah berwudu bisa batal. Jadi jangan dikira kalau kita sudah Islam, kemudian Islam itu nggak akan bisa batal, nggak akan bisa goyah. Enggak. Itu ada hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Gitu ya. Yang jelas kalau syirik udah jelas. Ya, berbuat syirik kepada Allah itu batal Islamnya. Kan begitu. Termasuk masalah akidah, kalau meyakini hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis yang sahih, maka ini bisa juga menjadikan seorang terancam keluar dari Islam. Ya, walaupun kita tidak boleh sembarangan menuduh orang dengan tuduhan kafir, musyrik ataupun murtad, tidak boleh. Tapi warning buat kita, gitu kan, bahwa yang seperti ini bisa mengancam seseorang keluar dari Islam. Gitu. Jadi akidah yang benar ini merupakan landasan tegaknya agama dan juga kunci diterimanya satu amal. Akidah yang benar, ya. Makanya penting sekali Bapak dan Ibu. Ya, nanti ada bagaimana supaya kita bisa mendapatkan akidah yang benar, ya. Jadi akidah itu landasan tegaknya agama kita. Seperti tadi dikatakan, kalau akidahnya rusak, ya sudah pasti agamanya rusak, runtuh. Dan juga kunci diterimanya amal, Bapak dan Ibu sekalian. Amal kita, segede apapun amal kita, ya, kita haji berkali-kali, setiap tahun haji, ya, kemudian ataupun umroh berkali-kali, kemudian membangun masjid di mana-mana, bahkan besar-besar, sedekah setiap saat. Kalau akidahnya tidak benar, ini bisa menghancurkan amal kita. Kita lihat dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 110, surat ayat yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, kita perhatikan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Jadi siapapun kita, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah di surganya, gitu, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Tidak berbuat syirik, ya, akidahnya benar, gitu. Jadi kalau kita ingin jumpa, kalau kemudian kita melanggar akidah ini atau menyimpang, maka otomatis kita nggak akan bertemu dengan Allah, tidak akan masuk ke dalam surganya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Ini ya, bahkan bukan hanya kepada Rasulullah, kepada kita,
tapi kepada orang-orang sebelum kita. Apa isinya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, pasti akan terputus seluruh amalmu. Ya, terputus seluruh amalmu. Seperti sering kita mendengar istilah habaan mansura, gitu kan? Jadi beramal sebanyak apapun, kalau kemudian kita berbuat syirik, nggak ada bekasnya. Ya, kalau kemudian akidah kita menyimpang, nggak ada bekasnya. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, surat Az-Zumar ayat 65. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa amalan ketika tidak akan diterima apabila tercampuri dengan kesyirikan. Nah, tadi. Kemudian kita perhatikan ya. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bagaimana pentingnya akidah ini, ya, oleh sebab itu para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah ini sebagai prioritas daripada dakwah mereka. Saking pentingnya akidah Bapak dan Ibu, sampai-sampai para nabi dan rasul itu diutus pun itu inti dakwahnya adalah untuk memperbaiki akidah. Ya, untuk memperbaiki akidah. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang hal ini. Yang pertama surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah apa? Taghut. Ya, taghut itu sesembahan selain Allah. Jadi inti daripada dakwah para nabi dan rasul, ya, semuanya adalah menyeru sembahlah Allah, jauhi taghut, menyeru kepada akidah yang benar. Ya. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 25, Bapak dan Ibu, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku. Selain siapa? Selain Allah. Maka beribadahlah hanya kepada Allah, hanya kepadaku. Ini ayat yang lain mengatakan demikian. Tidaklah diutus seorang rasul sebelum kamu Muhammad kecuali yang diserukan, ya, itu adalah la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah selain Allah, fa'buduni. Ya, maka kemudian beribadahlah hanya kepadaku. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat Al-Quran, ya, dalam surat Al-A'raf banyak disebutkan tentang bagaimana seruan-seruan para nabi dan rasul dari masa ke masa. Ya, Bapak dan Ibu nanti bisa lihat Quran surat Al-A'raf 59 tentang Nabi Nuh alaihissalam. Seruannya apa? Dan seruannya itu sama persis dikatakan dalam Al-Quran itu kalimatnya sama. Ya. Tentang Nabi Nuh alaihissalam, surat Al-A'raf 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain Allah. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam, wa ila adin akhahum huda, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, yaitu siapa? Nabi Hud. Ya, qala, Nabi Hud berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan, tidak ada ilah bagimu selain daripada Allah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sama seperti seruan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kepada Nabi Saleh, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Wa ila samuda akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, ya, saudara mereka yaitu Saleh, Nabi Saleh. Apa seruannya? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu.
Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya, selain Allah. Surat Al-A'raf 73. Kemudian kepada kaum Madian, ya, diutus siapa? Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ia berkata, Nabi Syuaib berkata, ya kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain daripadanya, selain dari Allah. Ini seruannya sama. Bahkan kepada Bani Israel pun diutus Rasul, ya, yang menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya, perhatikan ayat ini Bapak dan Ibu sekalian. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi jelas, ya. Kita akan lihat nanti justru di sini Isa bin Maryam sendiri menyeru umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak sama sekali menyeru umatnya untuk beribadah kepada dirinya. Ya, maka Isa alaihissalam, atau mungkin yang sekarang diyakini sebagai Yesus, ya katakanlah Isa alaihissalam itu bukan togut. Bukan togut. Kenapa? Meskipun diibadahi oleh sebagian orang, oleh kaum Nasrani, tapi Isa alaihissalam sendiri tidak ridho. Tidak ridho untuk diibadahi. Bahkan beliau mengajak kaumnya, umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka ini bukan togut. Ya, togut itu ketika orang mengajak beribadah kepada dirinya dan dia ridho. Mengajak orang beribadah kepada dirinya, itu togut. Ya, kalau ada orang misalkan sembah aku, beribadahlah kepadaku, jelas itu togut. Atau ada orang yang diibadahi tapi dia ridho, itu togut. Gitu ya, sesembahan selain Allah. Tapi Nabi Isa alaihissalam beliau tidak ridho. Kita lihat ayat selanjutnya, sambungannya. Wa qala al-masihu ya bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya. Kemudian padahal Al-Masih sendiri Isa alaihissalam berkata, ya bani Israil, u'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Jadi Nabi Isa sendiri tidak mengaku kalau dirinya adalah Tuhan, ya. Bahkan mengatakan sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu, ya, atau Rabbmu dan Rabbku. Jadi Nabi Isa bukan Rabb, bukan Tuhan, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah 72. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, inilah saking pentingnya akidah, ya, akidah yang benar itu sampai-sampai para nabi dan rasul, ya, semuanya itu diutus untuk sebagai seruan prioritasnya adalah tentang akidah yang benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutus 13 tahun di Mekah, itu apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau luruskan adalah akidah. Gitu ya. Akidah, berbicara tentang kehidupan akhirat, balasan dan ancaman di akhirat, gitu kan. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Mekah pun kebanyakan masalah itu. Ya, bukan masalah syariat beribadah dan lain-lain, ya. Nah, ini artinya ini menunjukkan tentang pentingnya akidah. Nah, kemudian bagaimana cara kita menguatkan akidah Bapak dan Ibu sekalian? Saking pentingnya ini. Hati-hati, jangan menyepelekan masalah ini karena tadi bisa menyebabkan kita tergelincir. Ya, sadar ataupun tidak, kemudian kita bisa status kita keluar dari Islam. Caranya yang pertama adalah jelas menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin niat Bapak dan Ibu menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini adalah untuk mendidik supaya akidah anak-anak kita lurus, benar. Betul nggak Bu? Pak? Betul kan? Betul. Maka insya Allah ini tepat Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi SDIT Al-Hidayah, Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, kita itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, dan bukan yang lainnya.
Insya Allah kita komitmen. Makanya slogan moto daripada STT Al Hidayah adalah mendidik menuju sunnah. Kata-kata sunnah maksudnya adalah ahlu sunnah, bukan wah baru menuju sunnah, ini menuju wajib ini. Bukan begitu maksudnya. Nanti ada ustadz sunnah, ada ustadz wajib. Bukan. Maksudnya menuju sunnah itu mendidik anak-anak untuk berakidah ya ahlu sunnah. Ya disingkatnya sunnah. Kan begitu. Ya, makanya ada sunni, ada syiah, ada sunnah, ada syiah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka insya Allah usaha kita benar. Untuk itu kita berjuang bersama-sama, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, berjuang bersama-sama. Ya, masing-masing punya peran. Bapak dan Ibu juga tetap punya peran. Kemudian sekolah juga punya peran. Dan harus diingat bahwa kewajiban mendidik anak, ya, kewajiban mendidik anak untuk menjadi anak soleh, untuk menjadi anak soleha, untuk menjadi anak yang benar, itu adalah kewajiban orang tua. Bukan kewajiban sekolah, Bapak dan Ibu, bukan. Tapi kewajiban orang tua. Ya, maka dengan sangat sungguh-sungguh yakin dan semangat, orang tua kemudian menyekolahkan anaknya di sekolah yang benar. Karena kita sadar bahwa itu kewajiban kita. Nah, dan ketika kita sadar kita tidak mungkin mendidik anak sendiri di rumah, apalagi Bapak dan Ibu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, aktivitasnya masing-masing, gitu ya. Kemudian anak-anak kita kalau dididik sendiri malah justru susah, maka kita bekerja sama dengan sekolah, ya. Dan ini adalah bukan berarti Bapak dan Ibu kemudian membiarkan atau mengabaikan kewajiban mendidik anak. Justru ini adalah upaya mendidik anak. Betul tidak Bapak dan Ibu? Sampai-sampai harus berkorban mengeluarkan biayanya, ya, mungkin berkorban juga mengantar jemputnya, walaupun ada antar jemput di sini, ya, biaya dan semuanya berkorban mengawal anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita kemudian nggak mau sekolah lagi, ya, sampai diberikan apapun supaya dia mau sekolah, diusahakan seperti itu. Ini adalah semuanya bentuk bukti bahwa Bapak dan Ibu berupaya untuk mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, itu. Ya. Nah, anak yang soleh dan soleha tadi, ya, jadi semua yang biayanya dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu, ini semuanya pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kira kalau kita kan ada dana yang kita keluarkan. Ada dana yang dikeluarkan itu memang tidak menghasilkan apa-apa, seperti ya dalam tanda kutip ya yang kita keluarkan sekedar buat jalan-jalan, sekedar buat makan, sekedar ini artinya konsumtif tapi kemudian nggak ada efek panjangnya. Ada dana yang kita keluarkan tapi sebenarnya nggak dikeluarkan sia-sia begitu. Seperti Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan, ya, atau belajar misalkan, atau lanjut kuliah. Yang tadinya baru S1, ya terpikir, oh iya kenapa nggak S2 ya. Kemudian itu keluar biaya, tapi itu adalah biaya yang dikeluarkan bukan untuk yang sia-sia, bukan untuk sekedar hobi, sekedar ini, bukan. Ya. Pun demikian biaya yang dikeluarkan untuk anak-anak. Nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan setiap nafkah yang diberikan. Apalagi biaya untuk mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh, generasi Rabbani. Semuanya akan dibalas Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, ya. Boleh jadi Bapak dan Ibu kaget, kenapa saya dapat pahala sebanyak ini? Ternyata Bapak dan Ibu menyekolahkan anaknya, membiayai anaknya di sekolah-sekolah yang Islami, bukan di sekolah-sekolah yang tidak Islami. Kan begitu? Akan dipertanggungjawabkan, ya, dan akan diberikan balasannya. Jadi ini perjuangan semuanya. Seolah-olah bahkan ada satu hadis yang mengatakan, man jahaza ghosiyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang membiayai orang, ya, berjuang berjihad fisabilillah, meskipun dia di rumahnya tidak berjihad karena udur dan lain sebagainya, faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Pun Bapak dan Ibu membiayai, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, demikian juga orang yang membiayai orang untuk bisa belajar. Ya, contoh ada Bapak dan Ibu melihat anak muda mau kuliah misalkan, atau banyak nih di Timur Tengah biasanya para donatur itu membiayai orang-orang yang mau kuliah, yang belajar agama di sana, mendalami ilmu agama. Maka dia sama seperti orang yang belajar. Bisa dibayangkan pahalanya luar biasa. Dan
ibadah menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang paling utama. Ya, menurut Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan salah satu amal ibadah yang utama adalah menuntut ilmu. Makanya banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi itu banyak sekali disebutkan. Ya, sampai-sampai dibayangkan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu atau orang yang hanya ahli ibadah itu seperti kedudukan Rasulullah dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah dalam tanda kutip. Mungkin katakanlah orang-orang Badui yang masuk Islam. Sampai begitu kedudukannya itu orang yang berilmu tinggi sekali. Gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi perjuangan semuanya dari A sampai Z, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya nggak ada yang sia-sia. Untuk ini Bapak dan Ibu tetap semangat terus. Ya, semangat. Nah kemudian masalah ukhuwah. Tadi alhamdulillah Masya Allah Pak Ustadz Abu Iqbal menyampaikan, ada satu wadah. Ustadz Abu Sahla juga menyampaikan bahwa ada satu wadah di sini ya yang disebut dengan komite, dan sebenarnya SDIT sendiri ini secara umum adalah wadah untuk Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah Islamiyah ini adalah salah satu amal atau bentuk yang diperintahkan oleh Allah, ibadah, bagian daripada ibadah. Ya, kenapa disebut ibadah? Ibadah itu secara umum adalah semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dohir maupun batin. Ya, dohir maupun batin itu ibadah. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu menolong saudara pun, ya menolong temannya itu adalah ibadah, karena dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Ya, ucapan-ucapan kita ini ibadah. Ketika ucapan zikir yang baik, ya kemudian memberikan kabar gembira, ibadah. Termasuk berukhuwah itu adalah bagian daripada ibadah. Sebab ini diridhoi oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Betul Bapak dan Ibu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, ini diingatkan. Semua kita ini yang ada di sini bersaudara. Ya, semuanya yang ada di dunia bersaudara. Meskipun tersekat atau terpisah oleh jarak. Ya, oleh teritori yang berbeda. Ya, negara yang berbeda. Kemudian wilayah yang berbeda. Ini tetap kita semua adalah ikhwah. Nah, untuk itu ketika kita merapatkan ukhuwah bersama kita, berarti kita sedang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan sebaliknya kalau kita merenggangkan ukhuwah, kita sedang tadi bertolak belakang dengan perintah Allah, kemudian juga sedang meruntuhkan kekuatan kaum muslimin. Ya, kalau berpecah belah, bercerai-berai, tidak berukhuwah, berarti ini kaum muslimin akan lemah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ukhuwah itu ini akan banyak sekali keuntungan, ya, dan realisasi yang bisa kita berikan di dalam ukhuwah. Prakteknya diantaranya adalah yang pertama, saling tolong menolong dan membantu sesama muslim. Ya, ini perintah dari Allah, dari Al-Quran jelas dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ya, dan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan dibalik, ya. Dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ingat Bapak dan Ibu, ya, jangan dibalik. Ini kenapa saya bilang jangan dibalik. Jangan malah di dalam ukhuwah kita, Bapak dan Ibu menjadi kompor untuk perpecahan ukhuwah itu sendiri. Ya, misalkan ngompor-ngomporin lah gitu ya, ngomongin orang, gunjing orang, untuk orang jauh dari si fulan jauh dari si fulan, si fulana jauh dari si fulana, bukan malah merekatkan. Ya, nah maka perintahnya adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, berarti ketika melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Gitu. Kemudian karakter seorang mukmin pun adalah saling tolong menolong. Ya, jelas kalau kita mukmin sejati, pasti harusnya punya karakter tolong menolong. Surat At-Taubah ayat 71, Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman,
Perhatikan, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Ya, sebagian mereka adalah penolong, penolong bagi sebagian yang lain. Ini orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Ya. Kemudian karakternya apalagi? Memerintahkan yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar. Memang amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban seorang muslim, seorang mukmin. Itu wajib. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Tidak mampu juga dengan lisannya, minimal dia mengingkari kemungkaran itu. Ya. Kemudian bagaimana perintah-perintah untuk mengajak kepada yang ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Wal takum, hendaklah kalian sebagian kalian, ada sebagian kalian, segolongan dari kalian yang mengajak kepada yang ma'ruf. Ya. Kemudian mencegah dari yang mungkar. Inilah dakwah. Gitu. Nah, ini orang-orang mukmin dikatakan begitu. Ya, mencegah dari yang, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak dan Ibu, kalau di antara kita saling tolong menolong, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, saling tolong menolong, Allah katakan apa? Mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Ya. Jadi nggak ada kata-kata sia-sia menjalin cinta ukhuwah di antara kita. Ya, maksudnya ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat. Itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak sekali, di antaranya Allah merahmati mereka. Ya. Tahu rahmat Bapak dan Ibu? Bukan rahmat ini, ada yang namanya rahmat. Ini rahmat juga nih. Kameramen kita rahmat namanya ini. Iya. Itu saking ibunya, bapaknya pengen dia dapat rahmat, kasih nama rahmat, doa gitu kan. Rahmat itu kan kebalikan dari laknat, betul nggak? Atau laknat kebalikan dari rahmat gitu. Rahmat itu kan berarti dikasih sayangi oleh Allah. Allah ridho kepada dia, Allah kasih sayang kepada dia, Allah akan mudahkan segala urusannya dan seterusnya. Gitu. Dan untuk orang-orang yang beriman yang saling merajut ukhuwah, tolong menolong di antara kita, Allah berikan rahmat. Kemudian di antara realisasi yang selanjutnya adalah menjaga keamanan dan kehormatan saudara muslim kita. Ya, dalam hadis dikatakan, saya bacakan artinya supaya cepat. Ini mohon maaf saya agak cepat nyampaikannya karena saya yakin ini udah gelisah nih Pak MC-nya nih. Sebentar lagi juga mau ngingetin saya supaya Ustadz udahan gitu. Ya. Tuh kan, beneran kan? Masya Allah, surat cinta. Ustadz 3 jam lagi. Masya Allah. 3 menit lagi. Oke. Gak apa-apa, alhamdulillah diingatkan ya. Baik, menjaga keamanan, kehormatan sesama saudara muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak akan mendoliminya, tidak akan membiarkannya didolimi, dan tidak akan menghinanya. Kata Nabi, takwa itu ada di sini. Ya, disebutkan 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian beliau melanjutkan, cukuplah seseorang dinilai buruk, ya, jelek orang itu, ya, dengan sikapnya ketika menghina saudaranya sesama muslim. Gitu. Setiap muslim, nah ini potongan hadis ini sangat masyhur. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim itu diharamkan atasnya menumpahkan darah, mencuri hartanya atau merampas hartanya, kemudian mengganggu kehormatan muslim yang lainnya. Haram darahnya, haram hartanya. Darahnya haram diteteskan, nggak boleh. Jadi bapak dan ibu kemudian tahu-tahu nempeleng, nampar, keluar darah gitu ya. Maksudnya setetes pun nggak boleh gitu ya. Kemudian hartanya pun demikian, tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang benar. Jual beli misalkan silahkan, sesama saling ridho gitu kan. Selain itu mencuri, ya, merampas, kemudian menipu, menyunat dan sebagainya tidak boleh. Ya, dan juga termasuk wa'irdihi, kehormatannya. Tidak boleh dirampas, tidak boleh dijantukan, tidak boleh diruntuhkan. Ini haram hukumnya. Ya. Nah, inilah ukhuwah sesama muslim. Dia akan menjaga semua itu. Kan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mewujudkan kepedulian yang tinggi, bahkan laksana satu tubuh.
Kan begitu. Karakter juga seorang mukmin, masalul mu'minina fi tawadihim. Ya, perumpamaan seorang mukmin dalam kecintaan, kemudian wa tarahumihim, wa ta'atufihim, masalul jasadi. Perumpamaan seorang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang, kemudian kelemah lembutan itu laksana satu tubuh. Ini laksana satu tubuh gitu ya. Sama-sama dikatakan dalam hadis ini kan, kalau misalkan ada bagian tubuh kita merasa sakit, perut kita sakit, ya, kemudian mata kita sakit, itu yang lain ikut merasakan sakit, gitu ya. Semalam anak sakit perut, ternyata demam juga, kemudian keringat dingin, masuk angin dan sebagainya. Ya, bapak dan ibu mungkin pernah merasakan matanya sakit pun begitu, badan jadi panas dingin. Ya, giginya sakit pun sama. Itu seorang mukmin begitu. Jadi di antara bapak dan ibu kalau ada yang sedang punya problem atau sedang bermasalah dan lain sebagainya, sakit misalkan dan sebagainya, maka yang lain pun demikian. Itu perumpamaannya seperti itu. Ya, dan kita peduli kepada saudara kita yang lain. Sedikit lagi ya, toleransi nih. Baik. Nah, kemudian bapak dan ibu, ini ada satu lagi terakhir ya, tentang bagaimana dahsyatnya ya kita berukhuwah, menjalin ukhuwah di antara kita. Ini efeknya itu sampai ke akhirat, bapak dan ibu. Jadi bukan jangka pendek. Ketika kita berukhuwah di dunia, ya, tapi efeknya sampai akhirat. Apa ya bahasanya ya? Profitnya mungkin ya kalau bahasa satu fikih gitu. Keuntungannya sampai akhirat, bapak dan ibu sekalian. Ya, kita lihat supaya kita lebih percaya. Bahkan ikhwah, persaudaraan kita sesama mukmin itu, ya, kalau ada teman-teman yang mereka menjalin pertemanan, persahabatan, persaudaraan bukan dilandasi atas dasar iman, meskipun sedekat apapun persaudaraan mereka yang luar biasa sampai rela mengorbankan semuanya demi teman, gitu ya, bahkan mengorbankan mungkin jiwanya pun siap pasang badan demi teman, itu ketika di akhirat itu gak akan jadi apa-apa. Maksudnya apa? Justru akan saling memusuhi. Orang-orang selain orang-orang beriman, meskipun bersahabat, gak ada nilainya di akhirat. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab, ya, saudara-saudara akrab, ya, sahabat-sahabat akrab, pada hari itu, pada hari kiamat, ya, di akhirat nanti, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Bapak dan ibu bayangkan, jadi di akhirat itu nggak ada pertemanan di dunia yang dijalin kalau bukan karena iman, bukan karena Allah, nggak ada hasilnya. Ya, di akhirat mereka jadi musuh. Sebagiannya menjadi musuh untuk sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, illal muttaqin, kecuali bapak dan ibu sekalian, orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Untuk itu kita punya modal, bapak dan ibu, sebagai seorang mukmin, kemudian jalin ya sesama kita untuk menjalin ukhuwah. Ya, apalagi kita sesama misalkan orang tua atau wali siswa dari anak-anak kita yang sekolah di SDIT Al-Hidayah, jalin ukhuwah bapak dan ibu. Kalau masalah selanjutnya nanti ternyata oh ini cocok, ada masalah, kita bisa sinergi dalam bisnis, dalam pekerjaan, itu karunia yang lain. Tapi niatkan bukan karena bisnisnya, tapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kuat, enak kalau kita misalkan sesama kita itu dekat atau rekat ukhuwahnya. Itu enak, kalau ketemu di Al-Hidayah pun enak gitu ya. Bahkan nanti kita janjian deh ketemuan di Al-Hidayah gitu ya. Nanti kita ngobrol, bersinergi, kemudian ada komite dan lain sebagainya, bisa mendukung komite untuk program-program yang bermanfaat. Semuanya kembali kepada bapak dan ibu sekalian. Bapak dan ibu kalau misalkan ada kewajiban, ini komite ya, saya nggak tahu urusannya seperti apa, ada iuran-iuran untuk mungkin sosial dan sebagainya, untuk menjenguk yang sakit ya, dari saudara kita, dari orang tua siswa, ada kebetulan ada yang sakit, atau mungkin ada yang kena musibah ya, mudah-mudahan nggak pernah terjadi, kayak misalkan terjadi kecelakaan kah atau kebakaran kah dan lain sebagainya, dari uang itu bisa diberikan bantuan kepada mereka, dan pahalanya semua kembali kepada yang menyedekahkan. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. Silakan itu bapak dan ibu sekalian. Di akhirat nanti dua orang yang mencintai karena Allah, apalagi bersama-sama semuanya, ada satu pahala yang sangat besar, yaitu mendapat naungan pada hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian,
kita sering mendengar bahwa waktu kecil pun kita sudah diajarkan, ya, bahwa di hari kiamat nanti itu matahari didekatkan. Betul nggak? Iya, seperti itu. Dalam hadis katakan begitu, ya. Matahari itu didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Bapak dan Ibu tahu 1 mil? 1 mil dalam tafsir dikatakan 1 mil beneran 1 mil sekian ribu, ya 1,6 misalkan. Tapi itu jarak untuk matahari jarak segitu itu dekat sekali. Karena sekarang itu nggak kehitung berapa jumlahnya, ada yang tahu? Yaitu jutaan, berapa ratus juta gitu ya. Ya, saya kurang tahu Bapak tahu? 150 juta lebih mil gitu. Ya, saya juga pernah buka cuman lupa gitu ya. Pokoknya juta, ratusan juta gitu. Itu segitu panasnya kalau Bapak dan Ibu di siang bolong yang sangat terik, sangat terik, bisa nggak bertahan berjam-jam diem gitu ya? Nggak kuat. Sampai-sampai ada, pernah saya baca di suatu artikel itu. Jadi alhamdulillah di kita itu ada siang, ada malam. Ya, ada pagi, ada sore. Pagi itu matahari baru hangat. Ya, kemudian sore udah mulai juga dingin, apalagi malam. Coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau misalkan matahari itu posisinya seperti tengah hari terus. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Itu konon katanya bisa kebakar semua yang ada yang kesoran matahari itu. Itu katanya begitu. Ya memang nyatanya begitu, pernah terjadi di waktu itu di medsos itu viral. Pohon-pohon kurma yang ada di mana ya? Entah di Qatar, di Kuwait atau di mana, Ustaz? Diki mungkin tahu. Itu pernah kebakaran di atas, betul nggak? Aspal itu meleleh. Ya kalau aspal oke lah, karena memang mudah ini. Tapi pohon kurma kebakaran. Kenapa? Karena saking panasnya suhu di sana. Begitu, apalagi matahari didekatkan jarak 1 mil itu yang cuman 1,6 gitu kan. Nah kemudian atau ada yang mengatakan 1 mil itu sepanjang gagang celak, tahu celak kayak pensil gitu, segini doang. Nah di saat itu orang-orang sangat luar biasa gelisah, panas, tersiksa. Ada orang-orang yang mendapat naungan pada hari kiamat, yaitu 2 orang, diantaranya adalah 2 orang yang saling menjalin ukhuwah, saling menjalin cinta diantara kita. Ya, cinta karena Allah. Dia datang ke rumahnya bukan karena keuntungan dunia, tapi memang karena agamanya, karena Allah. Itu seperti itu, ya. Dan ini Bapak dan Ibu sebenarnya panjang lebar. Sampai-sampai orang yang berukhuwah ketika di dunia ini, kalau temannya masuk neraka, dia bisa memberikan syafaat. Ya, pernah dengar yang hadis seperti itu, kemudian perkataan para ulama. Ya, jadi ketika itu kan di neraka nanti pada hari kiamat, Allah itu menyuruh ya orang-orang itu keluarkan teman-teman kamu yang punya iman. Yang paling terakhir adalah yang punya iman walaupun seberat dzarrah, dikeluarkan semuanya. Ya, dikeluarkan semuanya oleh Allah atau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mendengar hadis itu singkatnya, ini mohon maaf saya singkat karena sudah di warning sama Ustaz Abu Sahla. Ya, singkatnya kemudian Hasan Al-Basri itu salah seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan istaksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Kata beliau, perbanyaklah teman-teman, ikhwah, sahabat-sahabat dari orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Jadi sahabat-sahabat itu memberi syafaat pada hari kiamat. Ya. Kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, in lam tajiduni fil jannah bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan kana yudzakkiruna bika. Jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Ya, ucapkanlah ya Rabbku hambamu fulan. Ya, hambamu fulan. Ya, disebutkan orang itu yang dulu ketika di dunia, dia di dunia pernah mengingatkan kami untuk mengingat engkau, untuk beribadah kepadamu. Maka minta untuk dientaskan dari neraka. Nah, ini pentingnya kita untuk berukhuwah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi penting sekali antara meningkatkan, menguatkan akidah dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah Islamiyah ini pun bagian daripada akidah. Ada yang disebut istilah akidah al-wala wal bara. Ya, akidah kecintaan dan kebencian. Ya, maksudnya kita harus cinta kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang mukmin. Dan kita harus bara, membenci atau menjauh atau ya, membenci kepada siapa? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan musuh-musuh Islam. Nah, untuk itu ini bagian juga daripada akidah Islamiyah kita.
Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf karena mungkin terlalu cepat penyampaiannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ditangkap dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita sekalian, dan terutama bagi anak yang menyampaikan. Mohon maaf Pak Ustadz sedikit melewat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung di SDIT Al-Hidayah Cibinong. Kami dari Yayasan insya Allah terus mendukung semua program-program untuk mensukseskan pendidikan kita. Dan alhamdulillah sampai hari ini kemarin juga wisuda sekian banyak orang, dan termasuk untuk angkatan baru ini 115 ya Bu Ustadz ya, 115, dan ini alhamdulillah satu pencapaian yang cukup bagus. Dan tentunya kami berpesan Bapak dan Ibu sekalian, ya bagi Bapak dan Ibu mungkin kalau misalkan punya putra-putrinya punya adik lagi, ya jangan lupa kita kembali lagi ke sini ya, kemudian atau bisa merekomendasikan untuk tetangganya, teman-temannya, saudaranya untuk juga sekolah di sini. Insya Allah Bapak dan Ibu akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang baik. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.